Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tangerang Official. Di sini saya mau membahas topik mengenai pengadaan tanah bagian 3, yaitu persiapan pengadaan tanah. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Yang menjadi dasar hukum pembahasan topik persiapan pengadaan tanah ini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Pasal 122 sampai dengan 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Sekarang bagaimana mekanisme persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? Mekanismenya pertama, penentuan pendelegasian persiapan pengadaan tanah dari gubernur kepada bupati wali kota, di mana di sini setelah DPPT disampaikan kepada gubernur, maka gubernur dalam waktu paling lama 3 hari sejak diterimanya DPPT dari instansi pembukaan tanah dapat mendelegasikan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada bupati wali kota. Pertimbangannya berdasarkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya. Kedua, pembentukan tim verifikasi DPPT. Ini dilakukan apabila gubernur tidak mendelegasikan persiapan pengadaan tanah kepada bupati wali kota. Pembentukan tim verifikasi DPPT ini dilakukan melalui proses sebagai berikut. 1. Dalam waktu paling lama 5 hari sejak diterimanya dokumen DPPT dari instansi pembukaan tanah, gubernur harus menerbitkan keputusan pembentukan tim verifikasi DPPT, di mana keanggotaannya semuanya terdiri dari pejabat-pejabat di jajaran pemerintah provinsi. 2. Tim verifikasi dalam waktu paling lama 5 hari sejak dibentuk melakukan verifikasi mengenai materi muatan DPPT. Apakah sudah sesuai dan lengkap? Serta sekaligus menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT dari instansi pembukaan tanah setelah dilakukan verifikasi dimaksud. Di mana apabila materi muatan DPPT sudah sesuai dan lengkap, maka hasilnya dituangkan dalam suatu dokumen yang namanya lembar verifikasi DPPT. 3. Tim verifikasi DPPT melaporkan hasil verifikasi DPPT, dalam hal ini DPPT dan lembar verifikasi DPPT, kepada gubernur provinsi yang bersangkutan. Ketiga, pembentukan tim persiapan pengadaan tanah, di mana dalam waktu paling lama 5 hari sejak gubernur menerima DPPT secara resmi dari tim verifikasi DPPT, maka gubernur melakukan penerbitan surat keputusannya tentang pembentukan tim persiapan pengadaan tanah
dan pembentukan sekretariat pengadaan tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi yang bersangkutan. Keempat, pemberitahuan rencana pembangunan, di mana dalam waktu paling lama 3 hari kerja, 3 hari maksud kami, sejak dibentuknya tim persiapan pengadaan tanah oleh gubernur, maka tim persiapan pengadaan tanah berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan. Kelima, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, di mana dalam waktu paling lama 30 hari yang dihitung mulai tanggal berita acara sosialisasi ditandatangani, maka tim persiapan pengadaan tanah bersama pejabat kelurahan atau desa melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Dalam pendataan awal lokasi rencana pembangunan ini terdapat kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah berdasarkan DPPT, ya. Hasil dari pendataan awal rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk dokumen yang namanya daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah pada lokasi rencana pembangunan. Dan daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah ini ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah. Keenam, konsultasi publik rencana pembangunan. Di dalam konsultasi ini terdapat proses yang secara berurutan terdiri dari satu, dalam jangka waktu paling lama 60 hari yang dihitung mulai dari ditandatangani daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, maka tim persiapan pengadaan tanah berdasarkan surat undangannya melaksanakan konsultasi publik dengan pihak yang berhak, pengelola barang, pengguna barang, dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya bertempat di kantor kelurahan atau desa atau di kantor kecamatan di tempat lokasi pembangunan atau di tempat yang disepakati oleh tim persiapan pengadaan tanah dengan pihak yang berhak, pengelola barang, pengguna barang, dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan, di mana hasilnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan. 2. Apabila dalam konsultasi publik bahwa di antara pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak ataupun kuasanya ada yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, maka dilaksanakan konsultasi publik ulang atas lokasi rencana pembangunan di dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berita acara kesepakatan lokasi rencana pembangunan. Hasil dari konsultasi publik ulang ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ulang, ya. 3. Apabila dalam konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan dari antara pihak yang berhak,
pengelola barang dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya, maka instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur melalui tim persiapan pengadaan tanah. 4. Dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya keberatan dalam konsultasi publik ulang atas lokasi rencana pembangunan, maka gubernur melakukan penanganan atas keberatan dengan melakukan pembentukan tim kajian keberatan yang tugasnya akan melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan tersebut. Ya. 5. Tim kajian melakukan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, juga melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, lalu membuat rekomendasi untuk diterima atau ditolaknya keberatan yang ditandatangani ketua tim kajian, dan selanjutnya menyampaikan semuanya itu kepada gubernur. Ya. 6. Berdasarkan rekomendasi tim kajian, maka gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan. Dan surat tersebut disampaikan kepada instansi yang memerlukan tanah dan kepada pihak yang keberatan. Apabila dalam surat gubernur bahwa keberatan diterima, maka instansi yang memerlukan tanah membatalkan lokasi rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain. Dan sebaliknya, apabila keberatan tidak diterima, maka pengadaan tanah akan diproses lebih lanjut. Ya. Perlu kami tambahkan bahwa dalam proses konsultasi publik terdapat beberapa ketentuan yang sangat penting diketahui, antara lain: 1. Dalam konsultasi publik dilakukan proses dialogis atau komunikasi dua arah, ya, antara tim persiapan pengadaan tanah dengan pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak. 2. Ketentuan yang kedua, dalam konsultasi publik kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang atau masyarakat yang terkena dampak, diberi kesempatan untuk memberi pandangan, ya, ataupun tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan. Ketentuan yang ketiga, jika pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, maka pemberitahuan konsultasi publik dilakukan melalui pengumuman di kantor kelurahan atau desa atau kantor kecamatan pada lokasi rencana pembangunan, atau melalui media cetak atau media elektronik, ya. Dan apabila pemberitahuan ini telah dilakukan, maka pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang serta masyarakat yang terkena dampak, dianggap sudah mengetahui pelaksanaan konsultasi publik. Ketentuan yang keempat, surat undangan konsultasi publik dari tim persiapan pengadaan tanah dalam waktu paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan konsultasi publik harus sudah disampaikan langsung kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang serta masyarakat yang terkena dampak, atau melalui perangkat kelurahan atau desa. Buktinya
tentang pemberitahuan ini adalah tanda terima yang ditandatangani oleh penerima surat undangan. Ketentuan yang kelima, kehadiran pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang serta masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan atau video, ya. Ketentuan yang keenam, apabila setelah diundang 3 kali secara patut, akan tetapi pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang serta masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri konsultasi publik, maka mereka dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan. 7. Ketentuan yang ketujuh, konsultasi publik dapat dilakukan secara bertahap dan lebih daripada 1 kali sesuai dengan kondisi setempat. Ketujuh, penetapan lokasi pembangunan. Dalam penetapan lokasi pembangunan ini terdapat proses yang secara berurutan harus dilakukan, yaitu 1, berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi rencana pembangunan, dalam arti tidak ada lagi keberatan atau ada yang keberatan tetapi keberatan yang tidak diterima, maka instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur, ya. 2, dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan lokasi dari instansi yang memerlukan tanah, maka gubernur harus menerbitkan keputusan penetapan lokasi pembangunan untuk jangka waktu selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Permohonan penetapan lokasi ini harus dilampiri dengan persyaratan atau bahan-bahan, yaitu peta lokasi pembangunan yang telah disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. 3, gubernur menyampaikan keputusan penetapan lokasi pembangunan kepada instansi yang memerlukan tanah. Perlu saya tambahkan bahwa dalam konteks penerbitan surat keputusan penetapan lokasi pembangunan terdapat ketentuan khusus di mana apabila dalam pengadaan tanah yang tujuan pembangunannya merupakan proyek strategis nasional yang mendesak dan atau pembangunan yang tidak dapat dipindahkan lokasinya, bahwa gubernur tidak menerbitkan keputusan penetapan pembangunan, tidak menerbitkan penetapan lokasi pembangunan dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan penetapan lokasi diajukan instansi yang memerlukan tanah, maka instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, ya. Dan dalam waktu paling lama 7 hari sejak permohonan dari instansi yang memerlukan tanah diterima oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, maka Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN harus menerbitkan keputusan penetapan lokasi pembangunan tersebut. Jadi semua diatur jangka waktunya, ya. Tidak bisa berlama-lama. Mengenai keputusan penetapan lokasi, terdapat beberapa ketentuan penting, yaitu 1, keputusan penetapan lokasi pembangunan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun, ya.
perpanjangannya cuma sekali dan jangka waktu perpanjangannya 1 tahun, ya. 2, apabila jangka waktu penetapan lokasi tidak mencukupi setelah diperpanjang, maka terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dapat dimohonkan penetapan lokasi baru oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut, ya. 3, apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka pada waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan kepada gubernur, ya. Dan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dimaksud, maka gubernur menerbitkan keputusan perpanjangan penetapan lokasi yang bersangkutan. Dan apabila perpanjangan penetapan lokasi tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 7 hari, maka instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan lokasi kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Kedelapan, pengumuman penetapan lokasi pembangunan, di mana dalam waktu paling lama 2 hari sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan lokasi pembangunan, maka gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan dalam suatu surat naskah pengumuman yang memuat nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, dan perkiraan jangka waktu pembangunan. Pengumuman mana ditempatkan di kantor kelurahan atau desa, atau kantor kecamatan, dan atau kantor bupati wali kota di lokasi pembangunan, yang mana pengumumannya dilakukan selama 10 hari berturut-turut, dan diumumkan di media cetak berupa surat kabar harian lokal dan atau nasional paling sedikit 1 hari penerbitan. Juga diumumkan melalui media elektronik berupa situs website pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan atau instansi yang memerlukan tanah selama 10 hari, ya, selama 10 hari. Kalau tadi di kantor desa atau kantor kecamatan atau kantor bupati 10 hari, juga media elektronik berupa situs juga selama 10 hari. Sebagai catatan, apabila bupati wali kota yang telah mendapat pendelegasian dari gubernur untuk melaksanakan persiapan pengadaan tanah, maka ketentuan yang berlaku pada gubernur dalam melakukan persiapan pengadaan tanah juga secara mutatis mutandis berlaku bagi bupati wali kota dalam melaksanakan persiapan pengadaan tanah. Mutatis mutandis maksudnya dengan perubahan seperlunya, ya. Demikian, selanjutnya pada video saya berikutnya akan dibahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email arlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya.
Sampai jumpa. Terima kasih.